Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kita, sehingga senantiasa kita bersukacita melakukan tugas kita sehari-hari. Inilah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 2. Demikianlah dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman-Nya, Tuhan berpesan kepada kita supaya kita tetap menjadi umat pilihan-Nya. Kitalah umat pilihan-Nya. Mengapa dalam kitab yang kita bacakan tadi itu, orang Israel disebut umat pilihan-Nya, umat yang kudus? Ternyata dalam ayat 1 ada kejadian, yaitu dikatakan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Itu sebabnya dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Ternyata karena mereka di dalam lingkungan dengan bangsa-bangsa yang lain, ternyata ada kebiasaan satu bangsa, kalau mereka di dalam kedukaan ada yang meninggal di antara saudara mereka, itu sudah terbiasa mereka menoreh-noreh tubuhnya, menyiksa tubuhnya, ya sebagai mau memperlihatkan bahwa orang-orang yang datang ke sana empati dengan orang yang telah meninggal itu, ya. Sebenarnya apalagi hubungan dengan orang mati, ya. Nah, itulah dipesankan, diingatkan umatnya, kamulah umat pilihan. Kamulah bangsa kudus. Kudus artinya berbeda. Karena itu mereka harus tampil beda dengan orang-orang sekitar mereka yang belum mengenal Allah, yang mereka iman, yang mereka percayai. Itulah sebabnya firman ini mengingatkan umatnya itu, supaya mereka menampakkan senantiasa kehidupan mereka, kemanapun mereka melangkah, ingatlah mereka adalah umat pilihan, umat yang dipercaya, umat kesayangan Tuhan. Karena itu mereka harus memperlihatkan perbedaan mereka dengan sekitarnya. Apa itu? Mereka harus berjiwa besar. Kalau sekitar mereka ada sikap membalas dendam, mereka harus sebaliknya. Jangan ikut menjadi dendam. Kalau mereka jatuh dalam hidup dendam, apa bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Mereka harus tampil beda, yaitu supaya mereka tetap bersukacita, enjoy dalam Tuhan. Bersukacita karena mereka adalah milik Tuhan, mereka adalah pilihan Tuhan. Karena itu mereka harus tampil beda setiap hari, kemanapun mereka melangkah. Mereka harus jadi contoh teladan bagi sekitarnya. Dan itulah keindahan orang-orang yang hidup di dalam pilihan Tuhan. Apalagi karena mereka adalah bangsa kudus, yang dikuduskan, tampil beda, mereka harus berbeda dengan sekitar bangsa-bangsa sekitar mereka itu. Apa itu? Mereka senantiasa harus mengimani apa yang telah mereka berbuat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, umat pilihannya harus mengamini dan mengimani. Dan itulah juga menjadi dorongan kepada kita semuanya yang hidup di dalam kuat kuasa pengasihan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Oleh pertolongan Roh Kudus, kita didorong untuk tampil beda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita jauh dari sungut-sungut, melainkan kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun itu mungkin tidak cocok di hati dengan pikiran kita, tidak masuk akal, tetapi yakinilah, kita harus imani dan aminkan bahwa segala perbuatan Tuhan dan apapun yang terjadi dalam diri kita, hidup kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita. Karena itu, biarlah kita terus tampil beda dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, supaya kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kemanapun kita melangkah, hidup kita menjadi berkat bagi dunia, bagi orang-orang yang ada sekitar kita. Karena kita adalah umat pilihannya. Amin, kita berdoa. Betapa indahnya Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami orang-orang yang tidak berarti, yang tidak berguna ini, Engkau angkat menjadi orang-orang yang berguna. Engkau pilih kami Tuhan menjadi umat pilihan-Mu. Betapa agung kasih-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan ini mendorong kami, supaya kami senantiasa cenderung untuk mau tampil beda dengan dunia sekitar kami. Biarlah pertolongan Roh Kudus mendorong kami, supaya kami menjadi berkat bagi semua orang. Jauh dari rasa dendam, sebaliknya penuh dengan kedamaian. Kami bersuka cita, meskipun itu mungkin bertentangan dengan alam pikiran, logika kami. Tapi kami yakin dan bahkan mengimani, mengaminkan segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar senantiasa bertakhta dalam kehidupan kami, sehingga kami setia sampai Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.